di Shopee itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita taati ketika menjadi pengguna Shopee, entah itu sebagai penjual atau entah itu sebagai pembeli. Nah, kalau semuanya kita sampai melakukan pelanggaran itu, apa yang terjadi? Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alvin Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alvin Mokusuru atau tidak sengaja lihat video ini di beranda teman-teman semua, kalian bisa cek di bagian playlist, ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alvin Mokusuru ini. Ada tentang Shopee Affiliates, Info Asia, Style Doubler, cara jualan di marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Terus kemudian ada tentang cara jualan di marketplace, sosial media, terus tentang apa lagi tadi? Parent Talks, ada investasi juga, dan masih ada beberapa lagi. Nah, jika sekiranya teman-teman itu minat dengan bahasan yang aku sebutkan tadi, bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Oke, sesuai judulnya, kali ini aku akan membahas tentang poin penalti di Shopee. Nah, di Shopee itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita taati ketika menjadi pengguna Shopee, entah itu sebagai penjual atau entah itu sebagai pembeli. Nah, kalau semuanya kita sampai melakukan pelanggaran itu, apa yang terjadi? Maka teman-teman pengguna Shopee ini akan mendapatkan poin penalti dari Shopee. Nah, salah satu dari kebijakan Shopee yakni tentang program bukan program ya, fitur chat. Nah, fitur chat di Shopee sendiri itu ada ketentuannya yang harus ditaati. Yang mana di Shopee itu ada namanya pelanggaran chat. Nah, di pelanggaran chat ini ada 4 poin. Yang pertama yakni mengirim chat yang tidak pantas atau mengatakan sesuatu yang kasar, maksudnya menulis chat yang kasar gitu. Nah, kalau semuanya pengguna Shopee terindikasi melakukan ya chat tidak pantas, terus kemudian berkata kasar, ya contoh ngata-ngatain gitu, nantinya akan di-ban oleh Shopee, atau ya paling enggak nanti akan ada teguran dari Shopee sendiri ke pengguna Shopee ini. Nah, yang kedua ini khusus untuk penjual, yakni jika penjual itu menginginkan pembeli untuk membatalkan pesanan. Karena pada dasarnya melakukan pembatalan pesanan itu akan berdampak pada kinerja atau kesehatan toko. Nah, di sini juga akan kena pelanggaran chat. Jadi teman-teman yang penjualnya itu meminta untuk pembeli membatalkan pesanan akan mendapatkan pelanggaran ibaratnya melakukan pelanggaran ini akan terindikasi mendapatkan poin penalti. Jadi yang pertama tadi tidak boleh mengatakan atau memberikan chat kasar atau tidak pantas. Yang kedua, meminta pembeli membatalkan orderan. Yang ketiga yakni mengarahkan pembeli, nah ini sebagai seller ya, mengarahkan pembeli untuk melakukan transaksi di luar dari Shopee. Makanya kenapa di Shopee itu kita tidak boleh mengirimkan chat berupa nomor rekening terus kemudian nomor WhatsApp. Ini baru kemungkinan besar 1 atau 2 tahun ini ya. Kalau di Shopee ini termasuk baru untuk tidak boleh melakukan transaksi di luar ini. Karena sekarang di Shopee itu ada yang namanya kalau mau transfer gitu, mau ada diskon atau cashback yang secara manual. Nah, si penjual ini bisa transfer melalui ShopeePay. Dari ShopeePay ini bisa nih dikirim oleh penjual langsung ke pembeli melalui ShopeePay gitu. Yang keempat yakni melakukan spam chat. Ini yang paling sering terjadi sekarang. Ya, ini kayak memberikan spam chat terus ke beberapa akun. Biasanya yang melakukannya itu tuh entah itu orang yang promosi, terus kemudian minta bantuan Shopee siram, Shopee tanam dan sebagainya gitu.
Itu yang paling sering. Nah, buat teman-teman yang mungkin agak gimana ya, terganggu dengan spam chat ini, yakni orang yang terus-terusan spam chat gitu ya. Ya, teman-teman bisa mengindikasikan lah bahwa ini melakukan spam chat dan juga agak mengganggu juga sih kalau sebenarnya spam chat gini. Itu teman-teman bisa melakukan pelaporan spam chat melalui fitur chat Shopee. Nah, dengan cara ini teman-teman buka di bagian fitur chat, kemudian ada titik 3 di bagian atas itu di sampingnya nama pengguna, terus kemudian diklik dan klik laporkan pengguna ini. Itu bisa dilaporkan secara mandiri atau secara manual sendiri, nggak perlu chat CS Shopee. Nah, jika teman-teman itu melakukan pelanggaran chat ini, maka ada konsekuensinya. Jadi, untuk yang pertama, jika teman-teman itu melakukan atau mengirimkan chat yang tidak pantas atau kasar, maka teman-teman akan mendapatkan 2 poin penalti. Terus kemudian jika meminta untuk membatalkan pesanan, yaitu penjual itu meminta pembeli itu membatalkan pesanan, akan mendapatkan 2 poin penalti. Nah, jika sampai teman-teman itu meminta untuk bertransaksi di luar dari Shopee, maka akan dinonaktifkan akunnya atau dibekukan secara sementara. Entah itu sementara atau permanen. Soalnya ada juga yang tiba-tiba langsung permanen, nggak bisa dikembalikan. Dengan mungkin ada indikasi-indikasi pelanggaran lain yang dilakukan. Nah, buat teman-teman mungkin ya harap dihindari ya. Ini sangat krusial, sangat beresiko banget sih kalau sampai mengarahkan pembeli untuk jualan atau bertransaksi di luar dari Shopee. Nah, kalau semuanya teman-teman itu melakukan spam chat, nah ini ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama kemungkinan pesan chat diblokir, yang kedua yakni akan dinonaktifkan sementara Shopee-nya, akun Shopee-nya. Nah, kalau melakukan pelanggaran itu ya, ada 2 kemungkinan sih yang terjadi pada akun teman-teman. Yang pertama yakni ada pembatasan akun, yang kedua yakni ada pemblokiran akun. Untuk pembatasan akun itu teman-teman masih bisa mengakses apa yang ada di akun Shopee teman-teman. Jadi ya masih bisa melakukan masuk ke dalam akun teman-teman. Tetapi tidak bisa melakukan transaksi, entah itu jualan atau beli gitu. Nah, yang kedua yakni pemblokiran akun. Untuk pemblokiran akun itu teman-teman gak bisa masuk atau login di akun teman-teman semua. Jadi ya benar-benar stuck, nggak bisa masuk. Kalau yang pembatasan akun itu masih bisa masuk, tapi kalau semuanya diblokir itu tidak bisa masuk dan tidak bisa ya berarti mengutak-atik akun tersebut. Nah, solusinya kalau semuanya kena yang namanya pembatasan akun atau pemblokiran akun, teman-teman bisa mengakses fitur chat yang ada di Shopee, atau bisa email di Shopee, atau bisa chat via DM yang ada di Instagram. Itu ada akun officialnya akun Shopee. Nah, teman-teman coba chat di sana CS atau adminnya. Nanti akan dibantu kalau sekiranya pelanggarannya masih ringan atau bisa kembali lagi akunnya. Kalau semuanya itu terindikasi melakukan pelanggaran berat, ya ditambah lagi dengan pelanggaran yang lain, nah kemungkinan besar tidak akan bisa kembali gitu ya. Harap berhati-hati sih. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku bahas kali ini tentang pelanggaran chat di Shopee. Jadi buat teman-teman, mungkin ini ya buat teman-teman, bagi beberapa teman-teman kayak ada cuman fitur chat sih, kenapa dipusingin gitu. Padahal ada yang harus diperhatikan juga sih, hal-hal kecil seperti ini yang mungkin bisa berdampak besar kepada akun teman-teman, seller atau pembeli semua. Mungkin itu yang bisa aku share kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, kritik dan saran, boleh banget tulis di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram. Kalau nggak DM ya coba cek aku udah bikin reel atau enggak. Soalnya ya jujur ya, semakin banyak orang yang DM ke aku dan itu tidak bisa terhandle. Ya aku sedang mengusahakan untuk membuat reels
Jadi teman-teman bisa terjawab tanpa perlu mendm aku di Alfi Mokusuru, ALFIMOKKUSURU. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang sekitar kalian. Jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.